Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Aku harap semua kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita karena Tuhan senantiasa beserta dengan kalian dan beserta dengan aku juga. Saya akan membacakan dari kitab Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 15. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan, di situ Paulus, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku, dan memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, merupakan yang tertutup, yang tidak dibukakan. Semua openers, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, kita jika memahami ayat ini, sebenarnya ayat ini sangat berbicara lebih jauh dari apa yang dituliskan. Karena Paulus menuliskan dengan sangat sopan, Paulus menuliskan dengan menunjukkan dirinya, supaya itu menjadi contoh, menjadi teladan yang dapat dipahami oleh jemaat Tuhan. Kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat 10, dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Soul Seeker, sebagai pelayan Tuhan, Paulus pasti memiliki goal atau pencapaian-pencapaian sasaran yang menjadi goal dalam pelayanan dan kehidupannya. Kata Paulus bersukacita berarti itu ada sebuah goal yang tercapai, yang sudah menjadi sasaran dan diterima dan dibuktikan itu terjadi. Paulus berbicara ini bukan hanya mewakili dirinya, tetapi Paulus berbicara ini mewakili gereja Tuhan, mewakili suara hati Tuhan, bahwa sukacita itu karena pencapaian sasaran goal itu. Soul Seeker, gereja Tuhan harus pintunya terbuka. Ini sebuah kiasan yang mengandung arti bahwa gereja Tuhan tidak memandang orang level apapun. Gereja Tuhan harus mengizinkan orang masuk untuk dilayani dan untuk diajak mengenal Tuhan Yesus. Jadi Soul Seeker, gereja Tuhan
harus bersuka cita karena juga ada sasaran. Gereja Tuhan harus memiliki goal. Seperti Paulus katakan, dia bersuka cita di dalam ayatnya yang ke-10. Soul Seeker, bahwa di dalam Alkitab dikatakan rumahku, rumah Tuhan harus penuh. Dalam Lukas 14 ayat 23 dikatakan, lalu kata tuannya kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Rumah Tuhan harus penuh. Dikatakan di situ, pergilah. Gereja Tuhan harus pergi ke jalan-jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ untuk masuk ke rumah Tuhan. Soul Seeker, mengajak orang bukan hanya karena kita punya waktu. Mengajak orang untuk beribadah bukan hanya karena kita hatinya baru happy. Tetapi ini sebuah tujuan, sasaran, goal yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan. Dan dilakukan oleh jemaat Tuhan, termasuk aku dan kamu. Jadi kita harus memberitakan Injil. Kita harus memaksa orang untuk bisa masuk ke rumah Tuhan. Memang kata ini kurang enak didengar, kata memaksa, tetapi saya boleh katakan kalau saya sendiri tidak memaksakan diri saya untuk memberitakan Injil, pasti kapiran, pasti kacau, pasti tidak akan terjadi pengabaran Injil, pasti tidak akan terjadi membawa orang masuk ke rumah Tuhan. Jadi paksalah orang. Sebelum kita memaksa orang, kita juga harus memaksa diri kita untuk berlaku memberitakan Injil bagi Tuhan. Dalam kitab Yudas 1 ayat 23 dikatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya kita tadi kalau membaca paksalah orang masuk ke rumahku, di situ dalam kitab Yudas katakan merampas dengan jalan merampas mereka dari api. Soul Seeker, jadi pekerjaan Tuhan sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Dan pekerjaan Tuhan harus ada risiko. Kita bisa kena luka bakar kalau saya katakan seperti kiasan saja. Arti daripada merampas dari api, itu artinya orang yang hidup dekat dengan pintu neraka. Ketika dia masih hidup di dunia pun, kehidupan pola hidupnya, pola kehidupan neraka. Pola kehidupan dosa. Pola kehidupan yang penuh dengan api siksaan. Dan Tuhan katakan, rebut, rampas mereka dari api. Jadi Soul Seeker, kalau kita hanya mengajak, ya kalau dia mau dan tidak mau. Tetapi kalau ayat ini mengatakan dalam kitab Yudas ini bahwa harus merampas mereka. Artinya keluar dari dosa mereka. Keluar dari siksaan dosa itu. Harus dibawa keluar. Paulus menegur dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Dan dia menjelaskan tentang kesempatan untuk berbuat baik. Menjelaskan tentang kesempatan untuk berbuat baik tanpa memperhatikan situasi kondisi dirimu. Dengan tetap selalu habitual action, tetap menolong orang lain. Walaupun kondisinya kelaparan maupun kekenyangan. Sebenarnya hal ini kurang etis untuk dibicarakan karena menyangkut perut. Tetapi Paulus menjelaskan dia openers, dia tidak ada yang rahasia, dia tidak ada yang ditutup-tutupi. Maka dia katakan dalam kondisi kelaparan pun dia tetap menolong orang lain yang menderita. Ingat sebuah cerita pada Matius 12 ayat 1. Ketika itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu orang-orang Farisi menyalahkan mereka, tetapi Yesus membelanya dengan memberikan contoh kepada orang-orang Farisi tentang Daud yang makan roti sajian di rumah Allah karena kelaparan. Padahal hal itu dilarang dan hanya diperbolehkan untuk imam-imam. Jadi hal ini, kelaparan akan bisa terjadi, tetapi tugas pelayanan tidak bisa terkendali
hanya karena kelaparan, hanya karena tidak punya apa-apa. Paulus menolak anggapan alasan orang karena kelaparan, alias tidak punya apa-apa, emptiness, kekosongan, tidak punya apa-apa. Dan Paulus memberi anggapan supaya jangan kamu beralasan tidak punya apa-apa, baru kelaparan, baru emptiness, baru kekosongan. Saudara tahu, di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6, Petrus pernah berkata kepada seorang minta-minta yang miskin, yang saat itu juga lumpuh. Lalu apa yang dikatakan Petrus kepada pengemis itu? Emas perak tidak ada padaku. Artinya Petrus emptiness. Dia kosong, zong, tidak punya apa-apa. Tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada uang perak, tidak ada apa-apa. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan dia berjalan, dia menerima mujizat itu. Jadi kita bisa lihat bahwa kita tidak diberi case, tidak diberi alasan untuk mengatakan bahwa aku baru tidak memiliki apa-apa. Aku baru kosong, aku baru emptiness, aku baru kelaparan, masa aku menolong orang lain. Tetapi ini ajaran di mana kekristenan mengajarkan ketika Petrus tidak punya apa-apa, dia tidak alasan untuk tidak melayani, tetapi dia terus melayani dan bahkan mengatakan emas perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punyai adalah di dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah. Maka pengemis itu berjalan, orang lumpuh itu berjalan. Jadi kalau kita pelajari kitab Filipi ini, di mana dikatakan kamu sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai memberitakan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, dikatakan di sana, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Itu Filipi 4 ayat 15. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang. Ini perhitungan hutang piutang adalah gambaran hukum tabur dan tuai. Dimaksudkan di sana, kita ini orang-orang yang harus paham, mengerti bahwa kita ini berhutang kepada Yesus. Karena hanya Yesuslah yang menghapus segala surat hutang kita, hutang darah di hadapan Allah, yang mana oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan semuanya itu ditiadakan, dibayar lunas dengan memakukannya pada kayu salib. Artinya Yesus mati di kayu salib. Dia membayar hutangmu. Dia membayar segala hutang darah di hadapan Allah karena dosa. Dan hanya melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan darahnya tercurah, itu sebagai sah. Hutang kita dianggap Allah sah ketika kita mempercayai Yesus, ketika kita menyerahkan segala dosa-dosanya yang mengikat kita. Itu dikatakan ketika kita percaya dan mengakui dosa dan mengakui penghapus dosa, penebus dosa adalah Yesus Kristus. Maka dikatakan di sana hutang kita lunas, sudah lunas, dibayar oleh Tuhan. Ketika Paulus melihat tidak ada satupun jemaat yang membicarakan niat hatinya untuk membalas kebaikan Tuhan, dikatakan bahwa tidak ada satu jemaat pun. Tetapi Paulus dalam ayatnya 10 mengatakan dia bersuka cita di dalam Tuhan karena akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kalau Filipi 4 ayat 10, Paulus bersuka cita dalam hal apa? Dalam hal bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku, bertumbuh kembali untuk pelayanan, bertumbuh kembali untuk memikirkan kehidupan rohaninya. Dan ini Paulus sangat sukacita, karena itu yang membawa dirinya bersukacita
karena dia bisa mencapai sasaran goal, di mana akhirnya orang-orang pikirannya, perasaannya bertumbuh, bukan berubah. Bertumbuh, bukan berubah saatnya tiba-tiba saja, tetapi pikiran dan perasaannya bertumbuh dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Pikirannya bertumbuh kembali untuk pelayanan. Pikiran dan perasaan yang akhirnya bertumbuh untuk masuk dalam pelayanan. Memang pelayanan, soul seeker, bisa jatuh bangun. Pelayanan bisa membawa kita kecewa. Pelayanan bisa membawa kita tidak beruntung. Pelayanan itu meninggalkan hal-hal yang kita senangi, lalu kita masuk dalam pelayanan. Soul seeker, kita sering tidak lagi melayani karena dengan alasan kita kecewa. Kita kecewa karena pendetanya. Kita kecewa karena situasi jemaat. Soul seeker, ini yang terjadi pada akhir-akhir ini. Begitu banyak orang kecewa yang menilai salah satu sisi dari pendeta, salah satu sisi dari gereja. Lalu dia katakan, aku ini sudah berkorban, aku sudah beri banyak bantuan uang, tetapi apa yang ku dapat, aku tidak dapat apa-apa. Aku sudah sibuk, hari ini aku sudah meluangkan waktuku yang sibuk hanya untuk bantu pelayanan. Tetapi apa hasilnya? Soul seeker, ini yang menjadi sasaran Paulus untuk mengembalikan orang-orang kembali kepada pelayanan. Ini yang menjadi sasaran Paulus untuk mengembalikan orang-orang kembali mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, rela hidup masuk dalam pelayanan. Ada sebuah regenerasi, ada proses pemulihan, ada proses pembaruan, ada proses pembentukan kembali. Ini yang namanya bertumbuh. Dan Paulus katakan, aku bersukacita. Soul seeker, kalau Paulus bersukacita, ini sebagai gambaran dari sebuah gereja, simbol gereja dan simbol hati Tuhan yang bersukacita kembali. Karena apa? Karena orang-orang itu, karena kamu kembali aktif dalam pelayanan. Itu yang membuat Tuhan bersukacita. Engkau ada regenerasi, engkau ada proses pemulihan untuk kembali dalam pelayanan. Engkau ada proses pembaharuan untuk kembali pada pelayanan. Engkau ada proses pembentukan kembali dalam pelayanan. Soul seeker, fokus dan spotnya ada dalam ayatnya ke-14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Mengambil bagian dalam kesusahan gereja, mengambil bagian dalam kesusahan pelayanan. Ini yang saya mau bicara dengan orang-orang yang kecewa dengan gereja. Karena ketika dia mengambil kesusahan gereja, ketika dia membantu gereja, ketika dia membantu pekerjaan Tuhan, tetapi diakhiri dengan kecewa dan meninggalkan gereja dan pindah gereja. Karena dia katakan, aku kecewa karena pendetane damjen, karena pendetanya suka uang. Soul seeker, jangan secepet itu. Jangan saudara hanya memikirkan hal yang rugi. Karena ketika kamu memberi pelayanan, karena ketika kamu memberi bantuan untuk gereja, kamu bukan membantu pendetanya, tetapi kamu membantu pekerjaan Tuhan. Kamu hidupmu diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Soul seeker, ojo keluyen. Ojo saudara jadi orang yang keluyen pedene, keluyen kebanggaanmu. Engkau harus tahu bahwa engkau harus memberikan bantuan pelayanan ketika gereja dalam kesusahan, ketika hamba Tuhan dalam kesusahan. Soul seeker, kadang orang itu tidak mau terbuka. Beda dengan Paulus, dia dalam hal kelaparan dia terbuka. Walaupun kurang etis bicara dalam hal kelaparan, tapi dia terbuka terhadap pelayanan. Dan orang seperti ini, dan hal ini sulit kita contoh, karena tidak semudah orang itu mau terbuka dalam kesusahan. Dia gengsi, dia malu kalau diketahui dirinya kesusahan. Dia malu dan gengsi kalau diketahui dirinya dalam kekurangan. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Aku agak ketawa ketika ada orang yang sombong dan hebat kelihatannya, penampilan dalam pelayanan hebat. Ketika saya lewat ke rumahnya dan bertandang di rumahnya, itu token listriknya berbunyi terus. Tit, 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 tit. Berarti apa? Dia belum bayar. Dia tidak bisa menyembunyikan, karena itu sudah otomatis. Tit, tit, tit.
bayar. Soul Seeker, saya mau katakan begini, di dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelaparan, apabila Tuhan membutuhkan hatimu untuk melayani, Tuhan membutuhkan bahwa kamu diajak untuk melayani, kamu jangan terlalu pede, kamu jangan terlalu bangga. Sebenarnya ketika Tuhan menunjukkan sebuah kesusahan, Tuhan mengajak engkau berbuat do something bagi Tuhan, tetapi engkau harus tahu sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dalam bantuanmu. Tuhan tidak membutuhkan uang. Tuhan tidak seperti Simon. Tuhan tidak seperti apa yang diceritakan di Kisah Para Rasul tentang Simon tukang sihir itu yang mau membeli karunia rohani dengan uang. Dikatakan, hanguslah uangmu. Karena tidak bisa pelayanan itu dibeli dengan keuangan. Alkitab menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan itu tidak membutuhkan bantuan, tetapi Tuhan mengizinkan supaya kita belajar untuk melayani. Kita belajar untuk melihat kesusahan orang. Dikatakan di sana, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, menangisi Tuhan, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Itu dalam Lukas 23 ayat 28. Artinya Tuhan, woi kowe rasa nangis dewe, rasa mikir ke aku, mengerti? Pikir ono anakmu dewe, rasa mikir ke aku. Itu putri-putri dari Yerusalem, wah melihat Tuhan ketika diarak mau disalib, wah mereka menjerit-jerit nangis. Mereka Tuhan, menjerit-jerit. Tapi Tuhan katakan, hei putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, kowe ora usah nangisi aku. Tangisono awakmu dewe dan anak-anakmu. Soul Seeker tahu bahwa pelayanan itu sebenarnya memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nilainya, bendanya itu bukan ukuran, tetapi ada orang-orang tertentu yang memberi dengan pelit, memberi dengan dihitung-hitung. Lebih baik tidak usah kalau hitung-hitungan. Karena Paulus katakan di dalam kesusahan, di dalam kelaparan, dia tetap memikirkan untuk menolong orang lain. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Artinya pikiran dan perasaan ini kadang tidak sinkron, tidak berjalan seiringan. Perasaannya sungguh menggebu-gebu untuk melayani, tapi pikirannya ngitang-ngitung. Dia pikir untung ruginya. Makanya dikatakan, aku sangat bersuka cita karena akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk pelayanan, untuk aku. Pikiran dan perasaannya sinkron. Artinya satu frekuensi, ikut memikirkan pekerjaan Tuhan. Dikatakan di sana dalam Filipi 4 ayat 10, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Soul Seeker ini sangat-sangat mengharukan dan sangat-sangat naif bila kita membaca ini. Karena memang selalu ada perhatianmu. Kita tuh perhatian. Di depan orang kita perhatian. Kita seolah-olah orang yang mudah compassion. Seorang-orang yang mudah jatuh hati. Mudah belas kasihan. Tetapi dikatakan di sana, tidak ada kesempatan bagimu. Tidak ada kesempatan. Soul Seeker, hidup ini adalah kesempatan. Hidup itu ada waktu. Kita tidak tahu waktu kematianmu. Kita tidak tahu waktu bagaimana tiba-tiba kamu stroke, kamu tidak bisa apa-apa. Saya sering menjumpai orang stroke, waktu saya ajak bicara pelayanan, dia nangis. Nangis karena apa? Dia menyesal. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ingat Soul Seeker, hati-hati ini. Jangan sampai kita tidak punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk melayani, untuk kita melihat kesusahan orang, melihat kesusahan hamba Tuhan, melihat kesusahan gereja. Ketika Tuhan beri kesempatan, sebenarnya itu adalah hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, kamu akan menuai. Tetapi banyak orang ketika menutupkan pintu hatinya dan menutupkan matanya untuk menolong orang lain. Kalau yang bagian ini masih baik, memperhatikan matanya lihat, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini sangat tragis
kalau sampai kita tidak punya kesempatan. Oleh sebab itu, jika ada kesempatan untuk berbuat baik, situasi kondisinya apa yang sedang terjadi, itu tidak usah kamu gubris, tidak usah kamu permasalahkan. Paulus katakan dalam kelaparan, kekenyangan, aku sudah mengalami. Tetapi kalau engkau dalam situasi lapar, sedang kelaparan, dan kesempatan Tuhan berikan untuk kamu menolong kesusahan orang lain, kesempatan Tuhan berikan untuk kamu menolong gereja yang dalam keadaan susah, kamu harus tolong. Karena itu kesempatan. Karena jangan sampai di waktu nanti engkau tidak ada kesempatan. Di waktu nanti engkau tidak memiliki waktulah kesempatan, dan engkau akan gigit jari. Ketika seseorang menampakkan wajahnya suram sambil menggigit jari, itu tandanya sedang menyesali perbuatannya yang salah dan tidak mungkin bisa diperbaiki kesalahannya, lantaran tidak lagi ada waktu dan kesempatan. Gigit jari merupakan ungkapan yang artinya kecewa dan menyesal, dan aku berharap engkau tidak akan kecewa dan menyesal, karena Tuhan beri kesempatan bagimu. Kesempatan tidak bisa terulang, soul seeker. Kesempatan diberikan Tuhan sekali, jangan sampai itu terlewati. Engkau harus lakukan jika kesempatan untuk berbuat baik. Tuhan memberkati. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, apa yang hamba-Mu bicarakan kiranya boleh menjadi berkat. Hamba-Mu juga manusia yang lemah dan banyak kekurangan, tetapi hamba-Mu belajar taat untuk mengerti segala kesempatan yang diberikan Tuhan. Jangan sampai nanti kami, Tuhan, gigit jari karena kami menyesal, karena kami sudah tidak ada waktu lagi untuk berbuat baik, untuk membantu mereka yang susah. Tuhan berkati firman ini, dan setiap orang, setiap penonton di Think of Soul Channel diberkati Tuhan dan mengerti pesan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, soul seeker, shalom aleichem. Terus bertindak, langsung lakukan segala apa yang tertulis dari firman, karena bukan hanya merenungkan saja, tetapi juga melakukan firman Tuhan, maka kamu akan mengerti. Tuhan memberkati. Bye. Haleluya.